Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan langkah perencanaan pengadaan barang dan jasa. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar 3 langkah di dalam perencanaan pengadaan. Yang pertama menentukan ruang lingkup kegiatan pengadaan, kemudian analisis kebutuhan, dan yang terakhir analisis pasar penyedia barang dan jasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas identifikasi risiko dan menentukan metode pengadaan. Baik, kita mulai dari langkah yang keempat ya, identifikasi risiko. Nah, pada langkah yang keempat ini ada 2 tugas yang dilakukan ya di dalam identifikasi risiko. Yang pertama adalah mendefinisikan dan mengidentifikasi risiko, dan yang kedua menilai dan mengelola risiko. Ya. Identifikasi resiko ini dalam rangka untuk mencegah ya adanya potensi-potensi resiko yang mungkin saja muncul di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ya, sehingga mitigasi dan dari resiko yang mungkin muncul itu kemudian bisa meminimalisir adanya kerugian ya, adanya masalah yang bisa saja timbul di dalam aktivitas pengadaan. Tugas yang pertama dari langkah ini adalah mendefinisikan dan mengidentifikasi resiko. Ya, pentingnya identifikasi resiko. Resiko dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan dikelola guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa selama proses pengadaan. Kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau peristiwa berbiaya tinggi, meningkatkan kemungkinan pemenuhan kebutuhan yang tepat waktu, meningkatkan hasil pengadaan yang strategis, melindungi kredibilitas dan reputasi, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aset dan sumber daya manusia, dan mengurangi adanya tuntutan litigasi. Ya, jadi resiko-resiko yang mungkin muncul ini bisa mitigasi ya, dikelola dalam rangka ya banyak ya hal yang bisa kita dapatkan ya, manfaat yang bisa kita hasilkan dari proses identifikasi resiko ini. Ya, bisa mengurangi kemungkinan adanya kerugian ya ketika ada masalah yang mungkin muncul pada saat pengadaan begitu ya, atau juga peristiwa yang berbiaya tinggi, adanya kesalahan di dalam perencanaan ya, itu berpotensi ya ada pos-pos biaya yang mungkin saja membengkak begitu ya. Dengan adanya identifikasi resiko, hal itu bisa dihindari. Kemudian mengurangi adanya tuntutan litigasi juga bagian dari manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Jadi kalau ada masalah-masalah gitu kan, kemudian masalah itu sampai ke ranah hukum, nah itu kan juga akan membutuhkan energi ya, energi lebih untuk mengelola itu ya, sehingga bisa dikurangi ya potensi-potensi adanya litigasi dari persoalan-persoalan yang mungkin muncul di dalam pengadaan begitu. Menghilangkan resiko, semua resiko tidak mungkin dilakukan, namun mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi dampak merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh resiko sangatlah penting untuk dilakukan. Jadi kalau menghilangkan semua resiko itu sulit ya, tetapi mengelola dan memitigasi dampak yang merugikan dalam tanda kutip mungkin itu bisa dilakukan ya, dan sangat mungkin, sangat penting untuk dilakukan. Karena ya tadi ya dampak-dampak yang mungkin muncul dari resiko-resiko dalam aktivitas pengadaan itu bisa diminimalisir ketika
kita sudah mengidentifikasi kemudian memitigasi resiko tersebut. Proses pengelolaan resiko adalah proses mengidentifikasi, melakukan penilaian dan menangani hal-hal yang dapat mengakibatkan timbulnya resiko. Nah, ini adalah proses pengelolaan resiko mulai dari identifikasi, kemudian penilaian sampai dengan penanganan. Identifikasi resiko yang relevan, kemudian kemungkinan terjadinya resiko sampai dampak terjadinya resiko. Nah, kemudian dari penilaian itu ada langkah mitigasi yang dilakukan mengembangkan strategi untuk memitigasi resiko. Ini adalah proses di dalam pengelolaan resiko. Identifikasi resiko apa saja yang mungkin muncul yang relevan, kemudian dilakukan penilaian kemungkinannya seperti apa, kemudian dampak yang mungkin ditimbulkan seperti apa, dan yang terakhir adalah melakukan mitigasi atau tindak lanjut langkah pencegahan begitu dalam pengelolaan resiko. Identifikasi risiko dan kategori risiko. Risiko dalam pengadaan dapat dibagi ke dalam 3 kategori umum Resiko yang dapat dicegah, kemudian resiko strategis, dan resiko eksternal. Resiko yang dapat dicegah ini adalah resiko yang dapat dimitigasi dan dicegah sebelum resiko tersebut menimbulkan masalah dalam pengadaan. Jadi sifatnya bisa dicegah, bisa mitigasi begitu. Contohnya misalnya dokumentasi yang tidak baik, kemudian analisis pasar yang tidak memadai dan lain-lain. Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa misalnya dokumentasi yang tidak baik. Nah, ini kan bisa dicegah sebetulnya resiko-resiko yang bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Analisis pasar yang tidak memadai juga sama. Kemudian resiko strategis, resiko yang harus berimbang dengan hasil, kebutuhan, dan tujuan pengadaan. Misalnya rantai pasokan, biaya, kualitas, anggaran. Jadi resiko ini berkaitan dengan hasil, kebutuhan, dan tujuan pengadaan. Jadi harus ada keseimbangan begitu Misalnya biaya dengan kualitas. Jadi biaya yang dikeluarkan itu harus sebanding dengan kualitas. Kemudian anggaran yang kita miliki, yang kita punya, itu harus bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada potensi juga bahwa anggaran itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya. Kemudian biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang didapat misalnya. Nah, resiko-resiko yang seperti ini termasuk dalam resiko strategis. Kemudian resiko eksternal, resiko yang tidak dapat diprediksi atau dimitigasi tetapi harus diketahui oleh pengelola pengadaan. Jadi ada resiko-resiko yang sifatnya eksternal dan ini tidak bisa dimitigasi bahkan diprediksi karena sifatnya eksternal. Tetapi harus diketahui bahwa resiko ini mungkin saja muncul bisa saja dalam waktu yang tidak kita prediksi begitu, ada bencana misalnya, kemudian ada perubahan regulasi resiko-resiko ini bisa saja muncul walaupun tidak dapat diprediksi tetapi harus diketahui oleh pengelola pengadaan dalam rangka bahwa harus dipahami bahwa resiko-resiko ini bisa saja muncul, sehingga paling tidak ada skenario yang bisa dibuat ketika resiko eksternal ini kemudian muncul. Misalkan ada bencana, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan langkah perbaikan apa yang bisa dilakukan ketika bencana itu muncul. Kemudian resiko dapat diidentifikasi dengan beberapa metode untuk mengidentifikasi resiko ini ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan Yang pertama metode curah pendapat dengan tim. Bisa dilakukan FGD misalnya atau diskusi internal
ya, saling tukar pikiran, curah pendapat dengan anggota tim pengadaan. Nah, ini juga bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin muncul. Kemudian juga bisa dengan wawancara, ya, khususnya dengan pemangku kepentingan proyek atau penasihat teknis. Nah, untuk penasihat teknis ini biasanya untuk hal-hal yang detail, ya, karena penasihat teknis ini kan yang tahu tentang bagaimana detail dari pengadaan yang dilakukan. Misalnya, ya, berkaitan dengan pengadaan jasa konstruksi jalan misalnya. Nah, secara teknis, ya, tentu harus ada orang-orang yang paham betul berkaitan dengan jalan, ya, ketebalan, misalnya ketebalan aspalnya seberapa, ya, kemudian kemiringan tanah dan seterusnya. Hal-hal teknis seperti itu bisa dijawab, ya, oleh ahli-ahli teknis begitu, sehingga butuh dilakukan wawancara, ya, untuk mengetahui, ya, bagaimana resiko-resiko yang mungkin muncul, ya, dari aktivitas pengadaan, misalnya tadi, ya, pengadaan jalan. Kemudian menggunakan daftar periksa atau checklist. Nah, kita juga bisa menggunakan checklist, ya, untuk mengidentifikasi resiko. Dari checklist itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari masing-masing aktivitas itu, kira-kira resiko apa yang mungkin muncul begitu. Kemudian analisis SWOT, ini saya kira sudah banyak diketahui, ya, untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ya, ada strength, weakness, kemudian opportunity dan treatment. Analisis SWOT ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan strength dan weakness dalam organisasi, sedangkan eksternal opportunity dan treatment yang disediakan oleh lingkungan eksternal bagi organisasi, ya. Dari analisis SWOT ini nanti bisa diketahui kira-kira resiko-resiko apa yang mungkin muncul, ya. Bisa dilihat dari kelemahannya, misalnya, ya, kelemahan di internal organisasi, kemudian dari ancaman-ancaman yang mungkin muncul, ya, dari treatment dari eksternal organisasi juga bisa akan muncul, ya. Ada identifikasi resiko yang mungkin muncul di dalam aktivitas pengadaan. Kemudian tugas yang kedua adalah penilaian resiko. Setelah diidentifikasi, kemungkinan dan dampak dapat digolongkan, yang berarti menilai resiko sebagaimana ditunjukkan oleh matriks berikut ini. Jadi ini adalah matriks penilaian resiko. Ya, resiko-resiko yang muncul itu bisa diidentifikasi kemudian dinilai, ya, dampaknya seberapa besar, kemudian kemungkinan terjadinya seberapa intens begitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan warna, ya. Ada kategori warna begitu. Nah, misalkan dampaknya kecil, kemudian kemungkinan terjadinya, ya, tidak mungkin, berarti resikonya rendah, kuning, ya. Kemudian dampaknya besar misalnya, kemudian kemungkinan terjadinya, ya, mungkin terjadi, resikonya menengah, kuning. Sedangkan kemungkinan terjadi, pasti terjadi, kemudian dampaknya sangat besar, maka kategori resikonya tinggi. Nah, sehingga dari penilaian resiko ini nanti akan dibuat langkah mitigasinya. Semakin merah warna resikonya, maka mitigasinya, ya, itu juga akan mendapatkan prioritas lebih, ya. Kemungkinan terjadinya pasti, kemudian resikonya sangat besar, tentu saja harus menjadi prioritas, ya, di dalam mitigasinya begitu. Kemudian selanjutnya ini adalah mitigasi resiko. Setelah identifikasi dan penilaian terhadap resiko tertentu telah dilakukan, resiko tersebut dapat dimitigasi, ya. Kemudian beberapa resiko tertentu dapat
terdapat pada proses pengadaan barang jasa, misalnya penundaan jadwal dan seterusnya. Resiko lain akan berkaitan dengan kegiatan selanjutnya setelah penyedia barang atau jasa mendapatkan kontrak, misalnya mobilisasi atau pengelolaan kontrak yang sedang berjalan. Diperlukan rencana aksi terkait setiap resiko yang teridentifikasi dalam proses pengadaan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya resiko tersebut beserta dengan akibat yang ditimbulkan atau dampaknya. Ya, jadi mitigasi resiko ini adalah langkah selanjutnya setelah dilakukan identifikasi, ya, kemudian resiko itu dinilai, maka resiko itu perlu untuk dimitigasi, ya. Nah, langkah mitigasi ini harus betul-betul dilihat, ya, prioritas resikonya mana saja yang perlu untuk diprioritaskan begitu ya, didahulukan ya, dari hasil penilaian resiko ya. Ada kategori resiko ya, resiko yang besar ya, ini perlu untuk dilakukan mitigasi secara lebih intens begitu. Nah, ini contohnya contoh dari mitigasi resiko. Resikonya apa, kemudian kemungkinan konsekuensinya, dan mitigasinya seperti apa. Kita ambil satu contoh, misalnya resiko kebutuhan tidak dijelaskan dengan baik, ya, kemungkinan konsekuensi yang muncul, barang atau jasa yang didapat melalui pengadaan tidak sesuai, kemudian dana terpakai dengan sia-sia, kebutuhan tidak terpenuhi. Ya, dari resiko ini bisa kita mitigasi ya dengan cara menganalisa kebutuhan dengan akurat ya. Dengan langkah mitigasi ini diharapkan ya kemungkinan konsekuensi ini bisa diminimalisir, bahkan dihindari begitu ya, sehingga tidak terjadi kemudian kerugian ya atau masalah yang muncul pada saat proses pelaksanaan pengadaan. Kemudian salah tafsir kebutuhan pengguna, kemudian barang jasa tidak ditentukan dengan tepat dan seterusnya ya. Semua dilakukan identifikasi, kemudian dilakukan langkah mitigasi atau tindakan yang perlu dilakukan. Oke, selanjutnya adalah menentukan metode pengadaan ya. Jadi setelah langkah identifikasi resiko tadi, ini adalah langkah terakhir ya, menentukan metode pengadaan. Ada dua tugas yang dilakukan ya untuk metode pengadaan ini. Yang pertama adalah menelaah berbagai metode pengadaan barang dan jasa, kemudian menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan pengadaan barang atau jasa. Tugas yang pertama adalah menelaah metode pengadaan ya. Metode pengadaan adalah pendekatan yang digunakan untuk melibatkan pasar. Kemudian ketika penyedia barang atau jasa diundang ya, ada beberapa metode ya atau cara yang dilakukan ya di dalam proses pengadaan ya. Metode yang pertama adalah pelelangan terbuka atau pelelangan kompetitif ya. Ini metode yang paling banyak digunakan ya. Pelelangan terbuka ini melibatkan pengumuman kepada publik tanpa pembatasan penyedia barang atau jasa mana yang dapat berpartisipasi. Jadi terbuka untuk umum sifatnya ya. Jadi siapapun bisa berpartisipasi di dalam pelelangan terbuka ini ya. Tentu saja dengan syarat-syarat tertentu ya. Sebagai contoh, misalnya harus berbadan hukum, misalnya berbentuk PT atau CV gitu ya. Kemudian punya portofolio, pengalaman lebih dari 1 tahun di dalam aktivitas pengadaan misalnya ya, dan seterusnya ya. Syarat-syarat ini disesuaikan dengan kebutuhan dari entitas pengadaan. Kemudian dapat diterapkan pada pengadaan barang atau jasa berapapun nilainya, jadi sangat fleksibel ya. Untuk pelelangan terbuka ini dapat diterapkan juga pada pekerjaan yang kompleks maupun yang tidak kompleks. Dapat digunakan untuk pengadaan barang, jasa non konsultasi atau pekerjaan konstruksi. Jadi memang
untuk pengadaan metode pengadaan lelang terbuka atau kompetitif ini lazim kita temui ya di dalam aktivitas pengadaan, bahkan di dalam pengadaan barang lembaga publik ya di sektor publik ya ada websitenya ya lpsa.lkpp.go.id. Teman-teman bisa lihat di situ ada daftar aktivitas lelang ya yang dilakukan begitu. Dari situ kita bisa mengapply kita mau ikut lelang yang mana. Kalau kita punya PT atau CV pengadaan barang gitu ya misalnya, nah kita bisa ikut juga di dalam lelang terbuka ini. Ya, teman-teman bisa cek di lpsa.lkpp.go.id ya, itu untuk pengadaan barang jasa sektor publik ya, pemerintahan itu ada di situ. Kemudian yang kedua, pelelangan terbatas ya. Pada dasarnya pelelangan terbatas ini adalah pelelangan kompetitif yang dibatasi ya. Jadi memberikan undangan langsung kepada beberapa penyedia barang jasa tertentu yang memenuhi syarat tanpa pengumuman secara terbuka. Jadi sifatnya tidak terbuka, tapi sudah ada calon-calon peserta ya atau penawar ya, yang sesuai dengan kriteria. Jadi, dilakukan dengan memberikan undangan langsung gitu ya. Jumlah penawarnya terbatas, misalnya ada 5 penawar yang tidak ditentukan kemudian diundang. Nah, dari situ nanti akan diseleksi kira-kira penawaran mana yang paling bagus gitu ya. Pelelangan terbatas dapat menjadi metode yang tepat apabila hal-hal berikut terjadi ya. Jumlah penyedia barang jasa terbatas, kemudian alasan khusus lainnya ya, misalnya jumlah penyedianya memang ya hanya 5 perusahaan gitu ya, atau misalkan ya 6, 10 ya itu bisa ya, tapi biasanya ya 5 lah, kalau 10 terlalu banyak. Nah, itu dilakukan dengan pelelangan terbatas ya, karena kita sudah tahu ya peta dari masing-masing penawar ini ya, sehingga dilakukan undangan langsung. Atau juga bisa dilakukan berdasarkan alasan-alasan khusus, misalkan ya regulasi ya, keadaan darurat misalnya. Tapi biasanya kalau keadaan darurat dilakukan PL ya, tapi bisa juga ada lelang terbatas ya dengan waktu yang singkat begitu. Dapat digunakan untuk pengadaan barang, jasa, konsultan atau pekerjaan konstruksi ya. Jadi pelelangan terbatas ini pada dasarnya sama dengan kompetitif, tetapi pesertanya dibatasi begitu ya, hanya penawar-penawar yang sudah punya kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan ya, atau kebutuhan dari aktivitas pengadaan. Kemudian yang terakhir ini penunjukan langsung atau pemilihan langsung ya, kita biasa singkat PL gitu ya. PL ini tidak memberikan manfaat kompetisi secara penuh dari segi kualitas dan biaya, kurang transparan dalam hal pemilihan, dan dapat mendorong praktik-praktik yang tidak dapat diterima, membutuhkan justifikasi dan persetujuan dari pejabat di tingkat yang lebih tinggi. Nah, memang dari sisi praktik ya, PL ini memang tidak memberikan manfaat kompetisi ya, sehingga tidak ada kompetisi penawaran ya antar penawar-penawar yang mungkin ada persaingan harga atau biaya gitu ya. Kemudian juga kurang transparan kan, karena ditunjuk langsung ya. Kemudian ada juga potensi-potensi praktik-praktik yang tidak dapat diterima ya, misalnya korupsi, nepotisme dan lain-lain ya. Tetapi dalam praktiknya sekarang ini ya, metode ini yang paling banyak digunakan ya, karena paling mudah, prosesnya cepat begitu ya. Walaupun potensi pelanggaran ya atau praktik-praktik yang tidak dapat diterima ini besar begitu ya.
sehingga membutuhkan justifikasi dan persetujuan dari pejabat di tingkat yang lebih tinggi. Ya. Penunjukan langsung ini mungkin tepat hanya apabila metode ini memberikan manfaat. Ya, contohnya misalkan untuk tugas-tugas yang merupakan kelanjutan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi proyek kelanjutan, nah ini bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, ya, karena sebelumnya kan sudah ada suppliernya, ya, sudah ada perusahaan yang menghandle pengadaan itu. Kemudian untuk kebutuhan yang mendesak dan darurat, ya dalam keadaan bencana misalnya, nah ini bisa dilakukan dengan penunjukan langsung karena ya butuh proses yang cepat, karena kalau harus lelang itu kan prosesnya agak lama ya. Untuk pengadaan bernilai kecil atau berjangka waktu singkat, nah biasanya memang di dalam regulasi ini dibatasi ya, karena akan terlalu beresiko jika pengadaan yang nilainya besar ini dilakukan dengan PL. Karena potensi korupsi, nepotismenya kan tinggi ya, sehingga dibatasi untuk PL ini kalau nggak salah 100 juta ke bawah ya, 100 juta ke bawah itu boleh dengan penunjukan langsung, tetapi 100 juta ke atas itu harus dilakukan dengan metode lelang. Kemudian apabila hanya ada satu perusahaan yang memenuhi syarat, ya tentu saja kalau monopoli begitu ya, mau tidak mau kita menggunakan penunjukan langsung karena hanya ada satu perusahaan yang memenuhi syarat untuk pengadaan. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengadaan ya. Jadi saya kira tadi sudah kita singgung juga ya, beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode ya, baik itu lelang kompetitif, terbatas, atau dengan PL ya. Faktor itu misalnya nilai pengadaan ya, nilai pengadaan yang besar lebih dari 100 juta ya tentu saja harus menggunakan metode lelang ya, karena akan sangat beresiko menggunakan PL. Kemudian keadaan yang mendesak misalnya tadi ya, bencana ya, butuh waktu yang singkat untuk proses pengadaan, sehingga akan lebih tepat menggunakan penunjukan langsung. Kemudian kompleksitas pengadaan, nah ini juga turut mempengaruhi ya pemilihan metode ya, misalnya di dalam pengadaan konstruksi atau pengadaan pembangunan gedung misalnya yang bersifat non konsultasi ya, atau konstruksi, ini dilakukan dengan lelang biasanya ya, karena pekerjaannya kompleks. Kemudian jenis barang atau jasa, pengadaan barang, jasa konsultan, jasa non konsultan, nah ini jenis barangnya juga menentukan metode mana yang digunakan. Ya, pada intinya 3 metode itu lazim digunakan, tetapi harus diperhatikan juga ya faktor-faktor ya tidak yang mempengaruhi pemilihan metode tersebut. Ya, kalau nilainya besar maka metode mana yang digunakan ya. Kemudian kalau nilainya kecil metode mana yang digunakan. Kemudian dari aspek keadaan yang mendesak juga ya, kedaruratan juga perlu dilihat kira-kira mana yang relevan digunakan, kompleksitas pengadaan dan seterusnya. Ya, nah, faktor-faktor ini yang nanti menjadi panduan ya, alasan kita memilih metode mana yang kita gunakan di dalam pengadaan. Saya kira itu ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita sudah menyelesaikan materi berkaitan dengan perencanaan pengadaan ya, dimulai dari menentukan ruang lingkup kegiatan pengadaan, analisis kebutuhan, analisis pasar penyedia barang jasa, identifikasi risiko, sampai dengan menentukan metode pengadaan. Nah, langkah-langkah ini dilakukan dalam proses perencanaan pengadaan. Ya, setelah metode pengadaan ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan
pengadaan. Oke, kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini ya. Kita akhiri dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.